wanita tua berusia lebih dari 30 tahun, untuk merasakan rasa cinta. Jadi dia sembarangan mencari seorang pria tampan. Mereka saling bertemu. Pria yang bangun pagi-pagi keesokan harinya, ketika setengah giok di leher wanita bergabung dengan miliknya. Baru pada saat itulah pria itu sadar, wanita yang begitu aktif semalam, ternyata adalah kakaknya yang telah dicari selama bertahun-tahun. Ternyata 10 tahun yang lalu, hanya karena pria itu diselamatkan oleh seorang kakak yang lebih tua 8 tahun. Menyelamatkan nyawanya, dia mengeluarkan giok yang dibawanya dan memberikannya kepadanya. Dia bahkan berjanji untuk menikahinya saat dewasa. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu, anak laki-laki saat itu berubah menjadi seorang CEO miliarder. Namun dia terus mencari kakak yang sama dari dulu. Saat itu pria memegang giok di tangannya. Dalam hatinya merasa senang. Sementara itu, wanita yang terbangun dengan bingung, tidak mengenali pria itu, hanya menganggapnya sebagai seorang model pria, mengeluarkan kartu bank senilai 100.000 dengan sembarangan, langsung ingin mengusirnya, tapi presiden susah payah menemukannya. Adikku sayang, tentu saja tidak akan pergi dengan mudah. Maka dia mendapatkan ide cemerlang, berbohong mengaku sebagai mahasiswa baru lulus. Tidak hanya tidak mendapatkan pekerjaan, tapi juga diusir oleh pemilik rumah, memohon kepada kakak untuk menampungnya. Baru lulus. Berapa umurmu? 22 tahun. Aku bahkan tidur dengan seseorang yang lebih muda dariku. 8 tahun lebih muda. Saat itu, wanita merasa ingin mati. Ternyata tidur dengan pria yang 8 tahun lebih muda. Maka dia marah dan menyuruh presiden pergi, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang bocah. Sambil berkata, dia tidak peduli apakah presiden setuju atau tidak. Langsung mengusirnya keluar. Tapi wanita itu tidak tahu, dia sudah menjadi sasaran presiden, tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Di sisi lain, nenek presiden mengetahui bahwa cucunya akan menikahi wanita yang 8 tahun lebih tua darinya. Khawatir cucunya tertipu, jadi sengaja menyamar sebagai petugas kebersihan, untuk menguji karakter wanita itu. Ketika dia melihat wanita itu mengemudikan mobilnya dan bersiap untuk berangkat, mendekati wanita itu untuk berpura-pura ditabrak. Pinggangku, nenek. Apakah Anda baik-baik saja? Anda harus bertanggung jawab. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Maaf ya, mobil saya baru saja mulai dan juga cukup lambat. Seharusnya tidak melukai Anda, kan? Anak muda zaman sekarang, kenapa begitu tidak berperasaan? Wanita ini menabrak orang dan tidak bertanggung jawab. Saya akan mengirimkan ini secara online. Bukan begitu, nenek. Saya sekarang ada urusan mendesak. Saya tinggalkan ponsel saya untuk Anda. Anda bisa mengurus biaya perawatan nanti. Kirimkan saja kepada saya. Saya sakit di sini, nenek. Biarkan saya membantu Anda terlebih dahulu. Ayo, pelan-pelan. Sakit. Aduh, di mana kamu merasakan sakit? Pinggang saya di sini. Apakah pinggang saya ini patah? Anda harus bertanggung jawab. Ya, nenek, tenang saja. Saya bukannya tidak bertanggung jawab. Begini saja. Di mana keluargamu? Biarkan keluarga Anda menjemput Anda. Sebenarnya ingin mengantarnya pulang, tapi nenek sengaja berpura-pura, seolah-olah tidak ingat apa-apa. Memikirkan, dia segera memiliki pertemuan penting dengan grup Huo. Gadis itu terpaksa membawa nenek kembali ke perusahaan. Setelah rapat selesai, baru membantu mencarikan keluarganya. Tapi siapa sangka, dia baru saja menempatkan nenek dengan baik. Selama ini di perusahaan, wanita licik yang selalu berseberangan dengannya tiba-tiba lewat. Melihat gadis itu membawa seorang petugas kebersihan ke perusahaan, dia maju dan menuduh wanita itu tidak tahu apa-apa, bahkan membawa sampah kembali. Jika sampai menyinggung manajer proyek Huo, menjualnya pun tidak akan cukup untuk membayar. Tanpa disadari, petugas kebersihan di depannya adalah nenek presiden Huo. Namun gadis itu juga bukan orang yang mudah ditindas. Dia langsung membalas dengan tegas. Wanita licik itu selalu menjaga nenek di sampingnya, tidak membiarkannya menderita. Dan justru tindakan gadis itu membuat nenek sangat terharu. Melihat Li Kui tidak bisa berkata-kata, wanita licik yang terdesak memanggil satpam, mengusir kedua orang itu. Sementara itu, CEO mengetahui nenek diam-diam menguji gadis itu. Berita tentang seseorang yang dibuli. Segera berdiri dan bergegas ke sana. Usir nenek ini dari sini. Jangan bertindak kasar. Aku melihatmu. Siapa yang berani mengusir saya? Lin Xixia. Jika kamu menunda hari ini, Ho akan datang untuk inspeksi. Saya akan membuatmu tidak bisa pergi dengan baik. Kalian punya waktu menangkap seorang nenek dan tidak melepaskannya.
Lebih baik menghabiskan sedikit waktu untuk mengasahnya dengan baik. Desain dan produksi. Jika proyek Ho hilang, itu hanya bisa disalahkan pada kalian, menyebabkan masalah sendiri. Lin Sixia, jika proyek Ho hilang, kamu juga tidak akan bisa bertahan di perusahaan. Nona, perusahaan seperti Lin, skala sangat kecil, manajemen yang buruk, tidak layak untukmu. Saya akan membawamu pergi sekarang. Pergi bekerja di rumah Huo. Nenek, tidak menyangka kamu tidak hanya mengalami demensia usia lanjut dan paranoia. 3 nenek, keluarga Huo adalah yang terbaik di Hangzhou. Nilai komersialnya masuk 10 besar dunia. Keluarga Huo hanya perlu menghembuskan napas, seluruh Hangzhou akan bergetar. Apa kamu pikir keluarga Huo dikelola oleh keluargamu? Jika kamu ingin pergi, silakan. Keluarga Huo adalah milik keluargaku. Jika keluarga Huo dikelola oleh keluargamu, aku akan mengorbankan kepalaku untuk jadi sapu. Isi, lebih baik segera telepon rumah sakit jiwa. Orang gila harusnya dikurung. Nenek, manajer proyek keluarga Huo, segera akan tiba. Saat itu, kamu akan terjebak dalam omong kosong. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu. CEO membawa manajer Huo. Keluarga Lin, kalian sangat berani. Keluarga Lin, kalian sangat berani. Aku datang ke sini untuk memeriksa kemajuan proyek. Kalian bahkan membiarkan seorang nenek kotor seperti ini masuk ke ruang tamu. Kamu seorang manajer proyek kecil, tidak mengenaliku. Sangat wajar. Kamu seorang petugas kebersihan, masih berani bicara sembarangan. Sampai jumpa, Tuan Lin. Manajemennya begitu longgar. Kebersihannya sangat kotor. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Proyek perhiasan haute couture saya dari keluarga Huo. Manajer, nenek hanya sementara berada di ruang tamu. Anda tenang saja. Produksi dan desain kami memiliki ruang kerja khusus. Tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Pak Lin, biasanya kamu mengelola perusahaan seperti ini. Seorang karyawan kecil masih berani membantah saya. Lin Sixia, cepat tutup mulutmu. Yang ini, tapi dia adalah dari grup Huo. Manajer proyek. Ada apa dengan manajer proyek Huo? Karena seorang petugas kebersihan langsung menyimpulkan kami tidak bisa mengerjakan proyek Huo. Saya melihat keluarga Huo ini hanya sekumpulan orang bodoh. Huo sebenarnya cukup baik. Nenek, tenang saja. Tentu saja tidak membiarkan Anda dirugikan. Lin Sixia, proyek grup Huo kali ini ada 10 miliar. Ini adalah kesempatan besar bagi grup Lin kami. Kesempatan untuk meraih kesuksesan. Kamu bersikeras mau melindungi nenek ini? Ya, baik. Kamu pergi bersamanya. Bersihkan jalanan. Seseorang datang. Keluarkan Lin Sixia dan nenek ini. Keluarkan mereka untukku. Ah, lepaskan. Tuan Lin, ini adalah putri besar. Saya tidak punya anak perempuan seperti itu. Bertindaklah. Apa yang kamu lakukan? Kakak, jangan-jangan ini dengan bebekmu itu adalah hasil campuran, kan? Lin Sixia, kamu dan bebek ini bermain begitu berlebihan. Benda yang memalukan, membuat mataku kotor, tidak sopan. Coba saya lihat, lebih baik cepat keluar dari Lin. Jika tidak, orang lain akan melihatnya dan mengira kita Lin adalah perusahaan yang sangat tidak sopan. Dengar tidak? Kenapa tidak cepat-cepat pergi? Tidak tahu jalan, kan? Kalau begitu, saya akan membantu kamu. Ah, kamu nenek tua. Apa sih kamu? Berani-beraninya mendorongku. Aku beritahu kamu, saya adalah Presiden Huo datang.